أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih Bulughul Maram. Kita sudah memasuki bab baru ya, tentang kitab shalat, yaitu bab yang berbicara tentang masalah salat. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh penulis ya, Imam Ibnu Hajar dalam bukunya Bulughul Maram. Namun sebelumnya ada satu hadis yang masih tersisa pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang hukum yang terkait masalah haid ya. Hadis yang terakhir saya bacakan terlebih dahulu dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Ummu Salamah berkata, "Kanatin nufasa'u taf'udu 'ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawman." Adalah para wanita yang mengalami nifas, mereka pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu masa nifasnya sepanjang 40 hari. Rawahul khamsah ila Nasa'i wa lafdhu li Abi Dawud. Redaksi hadis ini oleh Imam Abu Dawud. Wa fi lafdhin lahu, dan juga dalam redaksi yang lain dalam riwayat Abu Dawud, wa lam ya'murha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mengqadha salat bagi wanita yang sedang nifas. Hadis ini memberikan beberapa penjelasan hadirin sekalian, bahwasanya hukum yang ada dalam nifas ini sama dengan hukum yang ada dalam haid, dalam hal tidak boleh melakukan beberapa ibadah seperti sholat, puasa, ya, dan juga tidak boleh membaca Al-Quran atau membawa Al-Quran dan seterusnya. Hukum ini berlaku dalam dua hal tersebut, yaitu antara haid dengan nifas. Dan juga hadis ini memberikan penjelasan bahwasanya antara haid dan nifas ini mempunyai rentang waktu yang tersedikit dan waktu yang paling panjang. Kalau waktu haid ini mayoritas ulama menjelaskan paling sedikitnya adalah sehari semalam. Ya, begitu juga nifas. Adapun waktu yang paling panjang ini terjadi beberapa perbedaan pandangan di kalangan ulama. Mayoritas ulama ya, bagi wanita haid ini adalah 15 hari. Adapun dalam mazhab Abi Hanifah 10 hari. Nah, adapun nifas ini paling panjang berdasarkan hadis ini. Umumnya wanita menunggu masa nifasnya itu adalah 40 hari. Ya. Namun ada juga beberapa sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'i, paling panjang nifas itu adalah 60 hari. Nah, Imam Syafi'i ini apakah beliau tidak membaca hadis ini yang bunyinya bahwasanya para wanita nifas pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka duduk menunggu masa nifas sepanjang 40 hari. Apakah beliau tidak membaca hadis ini atau tidak memahami hadis ini? Tentu sangat memahami hadis ini sampai kepada kita, ya. Tetapi Imam Syafi'i memahami hadis ini adalah umumnya wanita nifas itu 40 hari. Namun berdasarkan istiqra ataupun survei ya, yang ada di lapangan, yang realita yang ada
beberapa jenis wanita yang mengalami masa nifas itu sampai 60 hari. Oleh karena itu berdasarkan realita ini beliau mengambil satu pandangan, satu pijakan bahwasanya wanita bisa dihitung masa nifasnya maksimal adalah 60 hari. Adapun umumnya memang rata-ratanya adalah 40 hari seperti halnya haid wanita ini rata-ratanya 6-7 hari ya. Tetapi ada yang sampai batas maksimal yaitu 15 hari. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah beberapa hukum terkait tentang masalah haid dan nifas. Bagaimana jika seorang wanita setelah nifas ini ternyata masih ada darah yang keluar? Misalnya bagi yang mengambil pandangan bahwasanya maksimal masa nifas itu adalah 40 hari. Ternyata setelah hari ke-40 masih ada darah keluar. Apa hukumnya? Maka dilihat hari di mana dia biasa haid. Misalnya dia biasa haid di akhir bulan, taruhlah anggaplah misalnya tanggal 24, dan kebetulan dia selesai nifasnya itu pada tanggal 23 misalnya. Kemudian dari darah masih keluar, maka 6 hari atau 7 hari atau sesuai dengan kebiasaan yang dialami dari tanggal 24 ini dihukumi sebagai darah haid. Begitu juga mereka yang mengambil pandangan bahwasanya masa panjang haid dan nifas itu adalah 60 hari. Maka apabila ketika setelah 60 hari kemudian wanita tersebut masih keluar darah, maka dilihat apakah setelah 60 hari itu bertepatan dengan masa dia haid atau bukan. Jika bukan, maka dianggap itu sebagai darah istihadhah, dan istihadhah itu sudah kita bahas hukumnya, dia merupakan darah penyakit dan berbeda hukumnya dengan darah haid dan nifas, di mana seorang wanita yang terkena istihadhah ini masih berkewajiban untuk menjalankan sholat dan juga ibadah yang lain, puasa, dan dia wudu setiap kali akan sholat. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah akhir dari hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam bab hukmul haid ya wan nifas wal istihadhah, yaitu hukum yang berbicara, hadis-hadis yang berbicara tentang hukum haid, kemudian nifas dan juga istihadhah. Berikutnya hadirin sekalian, memasuki bab baru yaitu tentang kitabus shalah. Diawali dengan beberapa hadis yang berbicara tentang babul mawaqit, yaitu pembahasan tentang hadis-hadis yang berbicara tentang masalah waktu sholat. Namun sebelum ke sana, hadirin sekalian, ada beberapa penjelasan yang terkait dengan hal itu ya. Di dalam syarah kitab ini oleh Syekh Atiyah disebutkan, saya bacakan hadisnya terlebih dahulu dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhri, waktu salat zuhur, idza zalatis syams, ketika matahari sudah zawal, ya, wa kana dhillu rajul kaqulihi, yang mana bayang-bayang seseorang panjangnya sama dengan dirinya. Ini batas waktu zuhur, mulai dari matahari lengser ke arah barat ya, sampai bayang-bayang seseorang itu panjangnya sama dengan aslinya. Itu batas waktu sholat zuhur. Malam yahdur waktu asri, sampai selama belum datang atau belum masuk waktu sholat asar. Wa waktu asri malam tasfar syams, dan waktu sholat asar selama matahari itu belum berubah menjadi kuning ya, atau masa terbenamnya matahari. Wa waktu sholat maghrib malam yaghrib asyafaq, dan waktu sholat maghrib mulai dari matahari terbenam sampai sebelum hilang asyafaq. Syafaq itu adalah cahaya merah ya. Wa waktu sholat isya ila nisfil lail al-awsat, dan waktu sholat isya setelah selesainya waktu sholat maghrib sampai pertengahan malam yang tengah ya. Ini nanti ada penjelasan beberapa hadis yang lain ya, dan juga penjelasan para ulama apakah waktu sholat isya itu apakah sampai pertengahan ataukah sampai masuknya waktu sholat subuh. Wa waktu
salat subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Dan waktu salat subuh mulai dari terbit fajar. Yang dimaksud fajar di sini adalah fajar shadiq ya, karena ada fajar kadhib dan fajar shadiq. Malam tatlu'us syams, sampai sebelum matahari terbit. Ini adalah rawahu Muslim. Di sini berbicara secara umum tentang waktu salat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Syekh Atiyah menjelaskan ja'alallahu lis-shalawatil khams mawaqit muhaddadah al-awwal wal akhir. Allah menjadikan salat 5 waktu ini ada batasan-batasan waktu tertentu yang mulai dari awal sampai akhirnya, kapan mulai sholat dan malam kapan berakhirnya waktu sholat. Waqad bayyana Allah wa rasuluhu hadhil mawaqit. Allah menjelaskan waktu sholat ini, begitu juga Rasulullah menjelaskan secara detail. Wa syarah al-ulama wa aqalu fi dzalik. Dan kemudian para ulama mensyarah. Mensyarah ini menjelaskan, memberikan pemahaman kepada umat makna dari ayat dan hadis-hadis yang terkait tentang waktu sholat. Li'annaha muta'alliqatan bi afdhalil ibadah. Karena waktu sholat ini sangat berkait erat dengan ibadah yang paling utama. Ya, kita tahu sholat ini merupakan ibadah yang paling afdhal ya, yang setiap hari ada kewajiban sekian banyak dan bahkan merupakan nanti ibadah yang akan pertama kali dihisab di hari akhirat. Wa a'dhamul qurbat, dan merupakan bentuk ibadah yang paling agung untuk sebagai media atau wasilah atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Ya, dalam satu hadis Rasulullah bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu merupakan mi'raj, tangga naiknya seorang mukmin yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-salatu la tuqbal illa ba'da dukhuli waqtiha. Dan salat seseorang tidak akan diterima kecuali setelah memasuki waktunya. Wajib ma'rifatul mawaqit lil qiyam bis-shalah bi waqtiha al-muhaddad syar'an. Oleh karena itu setiap orang wajib mengetahui waktu-waktu salat ya yang telah ditetapkan secara syar'i ya. Kemudian hadirin sekalian, adapun berbicara tentang bab al-mawaqit ya, jamak dari bentuk waktu ya, ataupun mauqit, yaitu waktu yang telah ditetapkan ya. Fahadal bab ja'alahu al-Imam Malik rahimahullah awwala abwabil muwatta'. Dalam beberapa kitab fikih termasuk kitab Al-Muwatta karangan siapa? Imam Malik. Beliau juga memulai dalam kitabnya ini dengan bab tentang waktu sholat. Wa qala babul wuqut, tapi dengan redaksi yang berbeda, yaitu wuqut, yaitu dengan jamak taksir. Wa qalu innahu ra'i al-awqat al-mukhtalifah fi ada'i shalah min afdaliyatil waqti ila akhir ma yajzu fil waqti min al-waqti ad-daruri. Beliau memperhatikan atau menjelaskan waktu-waktu yang sangat beragam di dalam menunaikan sholatnya. Terkait penunaian sholat, mulai dari waktu yang afdal, jadi dalam sholat itu ada waktu yang utama, sampai waktu di mana seseorang boleh menjalankan sholat, atau yang biasa disebut dengan waktu darurat. Mungkin kalau bahasa kita sekarang adalah waktu yang emergency ya. Kapankah seseorang dianggap sholatnya itu sah, namun waktunya ini termasuk waktu darurat. Ketika baru 1 rakaat ternyata sudah habis masa sholatnya, tapi dia sudah dapat waktu sudah mendapatkan 1 rakaat, maka ini dianggap orang tersebut sholat pada waktunya, tetapi waktunya dianggap sebagai waktu yang darurat ya. Wa waqtul qada liman nama aw nasiyah, dan juga beliau Imam Malik menjelaskan dalam bukunya tentang waktu di mana seseorang boleh mengqadha salat dengan 2 alasan ya. Mengqadha salat itu 2 alasan, yaitu pertama ketiduran, yang kedua adalah lupa. Ya, ada orang lupa, mungkin sibuk ya, dia pikir sudah sholat ternyata belum sholat, maka ketika ingat dia mengqadhanya ya. Wa hunaka awqatus shalawatil khams wa waqtul jum'ah, dan juga penjelasan waktu-waktu sholat 5 kali sehari semalam dan waktu sholat Jumat wa ghairu dzalik. Wa tawqit lis-shalat wajib kama qala subhanahu wa ta'ala, dan menetapkan waktu untuk sholat ini merupakan kewajiban. Tidak boleh seseorang sholat semaunya ya, hanya penting menghadap kepada Allah, yang penting kan mendekatkan diri pada Allah. Tidak boleh hanya berdasarkan, karena ada syariatnya. Jadi syariat Islam itu selain punya tujuan,
dan juga punya aturan. Ya, selain ada makna secara hikmahnya, tetapi juga ada aturan yang harus ditunaikan. Ya, memang sholat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi secara aturan hukum syariatnya juga ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti ya. Karena kalau tidak demikian ya nanti orang bisa melakukan ibadah kapan saja tanpa ada aturan ya. Mungkin kita pernah mendengar waktu haji ya, ada orang yang berpendapat haji itu bisa dilaksanakan kapan saja ya. Apalagi saat ini jemaah haji sangat membludak, kalau dipaksakan dalam waktu tertentu banyak korban dan seterusnya, sehingga dibuat saja hajinya itu sepanjang tahun, mulai dari Safar sampai Dzulhijjah ya. Ada logika-logika yang mereka berpikir seperti itu, toh tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga di situ ada tawafnya, ada sa'inya, tapi di semua bulan ya. Ini pemikiran-pemikiran yang terlalu melebar ya. Nah, terkait sholat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang mukmin yang telah ditetapkan waktunya. Jadi sekali lagi sholat ini wajib untuk mengikuti waktu sholat. Seandainya seseorang sudah melakukan sholat, kemudian selesai sholat ternyata belum masuk waktunya, maka dia harus mengulangi sholatnya ya, karena sholatnya tidak sah ya. Sebagaimana kita berbincang tentang masalah taharah sebagai syarat sahnya sholat, begitu juga masuk waktu sholat juga menjadi syarat sahnya sholat. Kemudian pembagian waktu ya, taqsimu awqatul ibadah ila mudhayyaqah wa muwassa'ah. Pembagian waktu ibadah ini dikategorikan ada dua ya secara umum, yaitu waktu yang sempit dan waktu yang lapang ya. Al-ibadatul muaqqatah yang qasimu waqtuha binisbah ilaiha ila qismain ya. Dilihat dari sempit dan waktunya satu ibadah itu dibagi menjadi dua. Ada waktu muwassa' dan waktu mudhayyaq ya. Fal waktu muwassa' awqatus salat. Yang kategori waktu lapang ini adalah waktu sholat. Kenapa disebut dengan istilah waktu muwassa' ataupun waktu lapang? Waktu sholat ditubni min zawal syamsi ila maji'i waqtil asri. Waktu sholat zuhur itu membentang mulai dari sejak matahari lengser sampai masuknya waktu asar. Ini namanya waktu muwassa'. Wa waqtul asri min awwali waqtiha ila ghurubi syamsi. Begitu juga waktu sholat asar mulai dari masuknya waktu asar sampai matahari terbenam. Wa makna muwassa' an yastati al-insan an ya'ti bil fardhidah fi waqtiha thumma ya'ti bi mithliha ma'aha fi waqtiha. Dinamakan sebagai waktu muwassa' ataupun waktu yang lapang karena dalam waktu tersebut seseorang boleh atau bisa melaksanakan satu ibadah wajib, dan di saat yang sama dia juga bisa melakukan kewajiban yang lain. Ya, contohnya di sini wal waqtul mudhayyaq ka shaumi Ramadan. Ya, ada contohnya. Ada lagi. Adapun yang dimaksud dengan waktu yang yang sempit ya, bahasa letternya adalah mudhayyaq itu sempit ataupun terbatas. Seperti shaumi Ramadan, puasa Ramadan itu disebut dengan waktu ibadah yang waktunya itu mudhayyaq ataupun sempit. Fa syahrul Ramadan wa waqtus shaum. Bulan Ramadan itu merupakan waktu untuk berpuasa. Wa huwa mudhayyaqun. Dan dia adalah waktu yang sempit. Bimakna annaka la tastati an ta'tiya bi yawmin min Ramadan bi fardhatain. Artinya pada bulan Ramadan, di satu hari bulan Ramadan, kita tidak bisa melakukan dua puasa dalam satu hari itu, tapi hanya bisa melakukan satu puasa saja. Fardhu syahri kal hadir wa qada'an ma 'alaika min al-madhi. Misalnya kita puasa satu hari Ramadan, kita niatkan untuk puasa hari ini, bulan ini, dan diniatkan untuk mengqadha puasa yang pada tahun lalu. Itu tidak bisa ya. Sehingga waktu Ramadan ini dia disebut dengan waktu mudhayyaq. Bagi orang-orang yang punya hutang puasa di bulan Ramadan, maka wajib diganti pada hari-hari yang lain ya. Tidak boleh digabung sehari puasa Ramadan itu diniatkan untuk
2 hari puasa. Bikhilafi waktu sholat, berbeda dengan waktu sholat yang tadi disebut dengan waktu puasa. Ya, fa innaka tastati an tusalli al-hadirah wa tusalli an-nafilah. Pada waktu sholat wajib itu kita bisa melaksanakan sholat wajib yang saat itu harus kita laksanakan. Setelah itu ya masih bisa digunakan untuk menunaikan sholat yang lain seperti sholat sunnah. Wa tusalli makana 'alaika min qada'in fil waqtil wahid, atau bisa juga melakukan sholat yang lain, sholat wajib yang sifatnya mengqadha. Ya, sehingga dalam rentang waktu misalnya sholat zuhur yang mulai dari matahari lengser ke arah barat sampai sebelum memasuki waktu asar bisa melakukan beberapa ibadah sholat. Ya, inilah yang disebut dengan waktu muasa, ya, ataupun waktu yang membentang, yang lapang. Kemudian wa fi shalawat qad yusbih al-waqtul muasa mudayyaqan idza lam yabqa min al-waqti ila ma tudriku bihi shalatul waqtil hadir. Meskipun demikian, waktu sholat yang hukum asalnya itu adalah disebut sebagai waktu muasa, yaitu waktu yang lapang dan membentang, namun bisa saja dalam satu kasus tertentu dia menjadi waktu yang sempit, ya, ataupun waktu yang mepet, ya. Misalnya seseorang hanya bisa melakukan satu sholat saja. Misalnya sudah di akhir waktu zuhur, dia hanya bisa melakukan waktu sholat saja, sehingga waktu tersebut disebut sebagai waktu yang mubayyad, ya. Adapun taqsimu khitab syar'i ila khitab taklif wa khitab al-wad'i, ya, ini terkait dengan hadis ini juga, hadis sekalian, di mana Rasulullah berbicara selain menjelaskan waktu sholat yang merupakan bagian dari syariat, ya, di mana Allah tadi berfirman innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, tapi Rasulullah juga berbicara dengan tanda-tanda alam, maksudnya menjadikan perjalanan waktu yang bisa disaksikan oleh semua orang ini menjadi bagian daripada ibadah, ya. Misalnya tadi menjelaskan waktu sholat zuhur mulai dari matahari lengser sampai bayang-bayang seseorang panjangnya sama dengan aslinya. Ini kan menjadikan tanda-tanda alam sebagai bagian dari tanda-tanda untuk mengetahui waktu ibadah. Oleh karena itu, pembagian khitabus syara' ataupun pesan syariat, ya, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah atau sunnah Rasulullah SAW, pesan syariat ataupun arahan syariat ini bisa terbagi menjadi dua, yaitu khitabu taklif wa khitabu wad'i, yang merupakan pesan yang sifatnya pembebanan dan pesan yang sifatnya tanda-tanda, ya, ataupun hukum taklifi dan hukum wad'i. Ya, nanti kita akan mengetahui sedikit tentang hal ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala bayyana tawqital ibadat min babi khitabil wad'i. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan penetapan waktu ibadah masuk dalam khitabul wad'i, yaitu sebuah pesan syariat yang ada kaitannya dengan tanda-tanda, ya, tanda-tanda alam. Lianna khitab syar'i yang qasimu ila qismain, karena pesan syariat itu secara umum juga bisa dibagi menjadi dua, yang sifatnya taklifi, pembebanan. Kita sebagai orang yang mendapatkan beban disebut sebagai mukallaf, ya. Dan juga khitabul wad'i, yaitu sebuah pesan arahan syariat yang ada kaitannya dengan tanda-tanda alam, ya. Fa khitabu taklif walladhi fihi al-amru wan nahyu bit-tasyri' wa bit-tahrim. Adapun pesan atau arahan syariat yang sifatnya taklifi, jadi di dalamnya terdapat ada perintah, ada larangan, ada pensyariatan, ya, dan juga ada pengharaman, ya. Seperti yang kita ketahui, hukum taklifi itu ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ini adalah hukum taklifi, ya. Jadi kalau kita ditanya tentang apa itu hukum taklifi, ada 5 itu. Ya, nanti bagaimana memahami syariat kita sampai ada yang masuk kategori wajib, ya, sunnah, mubah, makruh, dan haram, itu perlu alat, ya, ataupun ilmu tertentu untuk bisa mengkategorikan beberapa syariat masuk dalam kelima hukum tersebut. Wa khitabul wad'i, adapun pesan syariat yang sifatnya wad'i adalah al-alamat atau syarat atau al-mani al-muta'alliq bi hadzal amal alladhi kullifa bihi al-muslim. Adapun khitabul wad'i maksudnya adalah tanda-tanda
ataupun syarat ataupun penghalang yang terkait dengan perbuatan yang dibebankan oleh seseorang. Misalnya tadi begini, sholat duhur itu sendiri merupakan perintah yang Allah wajibkan kepada seorang muslim. Akan tetapi perintah untuk mengerjakan sholat duhur itu ada waktunya. Kapan? Misalnya matahari setelah zawal ataupun lengser ke arah barat. Ini merupakan syarat. Jadi ketika matahari lengser ke arah barat, maka datanglah perintah waktu sholat. Ketika belum ada tanda alam, yaitu matahari belum lengser ke arah barat, misalnya masih di tengah-tengah ataupun masih sebelum zawal, maka belum ada perintah untuk mengerjakan sholat zuhur, bahkan masih merupakan penghalang. Ya. Faqauluhu subhanahu wa ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakat. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Hadha khitabut taqdir. Ini merupakan pesan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun pesan syariat yang sifatnya beban. Kalau faqihul muslim an yuqimus shalah wa an yu'tiyaz zakat, di mana seorang muslim dibebani untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Itu juga firman Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini juga merupakan pesan syariat yang sifatnya beban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Walakin tahdidu ma tanasub wa ma tanusalli yajibu bayanuhu bi khitabil wad'i. Akan tetapi batasan waktu kapan kita harus mengerjakan sholat, kapan kita harus berpuasa, disinilah namanya khitabul wad'i, yaitu perintah syariat atau pesan syariat yang ada kaitannya dengan tanda-tanda alam tadi yang terkait dengan tanda, syarat dan mani ataupun penghalang. Ya. Ada beberapa tanda di mana nanti seseorang diharamkan untuk sholat, ada tanda tertentu di mana seseorang diharamkan untuk berpuasa dan seterusnya. Misalnya bagi wanita yang diharamkan untuk sholat dan puasa ketika dalam keadaan haid misalnya. Nah, itu bagian dari khitabul wad'i. Faqauluhu subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat misalnya syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya di dalamnya Al-Qur'an. Fa ayyana lana zaman as-shaum alladzi furida alaina. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan waktu kewajiban menjalankan puasa adalah pada bulan Ramadan. Jadi tidak boleh seseorang kemudian niatnya memang baik tapi tidak sesuai dengan aturan. Tapi ayat ini ingin menjelaskan bahwasanya di sana ada perintah yang sifatnya taklif, pembebanan, dan ada perintah syariat yang terkait dengan tadi ya tanda, syarat dan ketentuannya. Wa kadzalika qala aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat di waktu dulukus syamsi. Duluk itu sebenarnya mulai dari zuhur siang sampai matahari terbenam. Itu namanya dulukus syamsi. Ya, waktu yang terang. Itu namanya dulukus syamsi. Dan sehingga di dalam ayat ini dulukus syamsi itu masuk di dalamnya dua waktu sholat, yaitu zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, sampai waktu malam. Nah, waktu malam juga ada dua waktu sholat, yaitu maghrib dan isya. Ya, jadi dulukus syamsi itu masuk di dalamnya zuhur dan asar. Kemudian ghasaqil lail itu adalah maghrib dan isya. Wa qur'an al-fajr, dan di waktu fajar, yaitu sholat subuh. Secara tersirat di dalam Al-Quran ini sudah ada penjelasan secara global tentang waktu sholat yang 5 itu. Jadi kalau ada orang mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan waktu sholat ini, mungkin tidak baca Al-Quran ya, atau mungkin dia tidak memahami ayat tersebut ya. Ayat ini sudah 14 abad yang lalu turun ya, tetapi hari ini ada yang mengatakan tidak ada waktu sholat di dalam Al-Quran. Katanya saat ada hidayat, hari sudah mau kiamat masih mencari ayat tentang waktu sholat. Kemana aja hari ini ya? Fahada khitabu wad'i min jihati bayan waktu sholat.
Maka ayat ini kalau dipahami tadi tentang khitabnya ataupun pesan syariat, masuk kategori pesan syariat yang berpesan tentang tadi ya, hukum wad'i, yaitu yang terkait tentang waktu. Maka kita baru bisa melaksanakan sholat ketika masuk dulu syamsi. Bahwa yaitu yang dimaksud dengan dulu syamsi adalah bergeraknya matahari dari tengah-tengah atau jantungnya langit, pertengahan langit kami sana, sampai masuk waktu maghrib ya, ila ghasaqil lail. Maka dulu syamsi syamula waqtal musyarak di sholatil dhuhri wal asri. Seperti tadi yang disampaikan, maka makna kalimat dulu syamsi mencakup dua sholat ya, gabungan dari dua sholat yaitu zuhur dan asar. Wa ghasaqul lail, dan ghasaqul lail ini adalah ghasaq itu sebenarnya tertutupnya ya, waktu malam, datangnya waktu malam. Juga syamula sholatain al-musyarikatain, mencakup dua waktu sholat yaitu maghrib dan isya. Tsumma Qur'an al-fajri mustamilun ala sholatil subh, dan bacaan Quran di waktu fajar ini maksudnya masuk di dalamnya waktu sholat subuh. Fahadal khitabul ladzi baina awqatis sholat yusamma khitab wad'i. Maka ayat ini yang membicarakan tentang penjelasan waktu sholat disebut dengan pesan syariat yang sifatnya wad'i. Wal khitabul ladzi ja'a bit taklifil mukallaf bil wajib 'alaihi bil ibadat khitab taklif. Adapun syariat yang ayat Al-Quran yang berbicara tentang perintah untuk sholat, perintah untuk membayar zakat, perintah untuk berpuasa, ini merupakan khitab taklif, yaitu pesan syariat sebagai sebuah beban. Dan juga contoh lain, kadzalikal hajj, begitu juga haji. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ali Imran 97. Dan kepada Allah lah kewajiban bagi Allah kewajiban kepada manusia untuk menunaikan haji ke rumah Allah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Ya, ini dasar perintah untuk menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Bahada khitab taklif, ini merupakan khitab atau pesan syariat yang sifatnya pembebanan. Fa'ala kulli mustati'an yahujj, maka bagi orang yang mampu wajib untuk menunaikan ibadah haji. Walakin mata, tapi kapan seseorang harus menunaikan haji, ya kan? Ja'a khitabul wad'i. Oleh karena itu datanglah penjelasan ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang khitabul wad'i, yaitu khitab pesan syariat yang berbicara tentang tanda-tanda dan waktu menunaikan ibadah haji ifrad, ya. Wa hadza bayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi setiap ibadah itu ada waktunya tersendiri ya, bukan sepanjang masa, meskipun tujuan daripada ibadah itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dukhulul waqti syartun li sihhatis shalah. Masuknya waktu itu merupakan syarat sahnya salat, ya. Al-Imam Malik rahimahullah ra'a fi kitabil Muwatta ana awwalu ma yukallifu bihi al-'abdu fi'lan as-salat, walakin as-salat tabda' min al-miqat ay min at-tawqit bi dukhulil waqti wa dhahara syartun li sihhatis shalah. Jadi saya sampaikan bahwasanya waktu merupakan syarat sahnya salat, sebagaimana taharah juga merupakan syarat sahnya salat. Wa dukhulul waqti syartun li sihhatis shalah. Faman shalla sholatan qabla waqtiha fala yu'tadu biha. Barang siapa yang menunaikan sholat sebelum waktunya maka tidak dihitung. Ya, jadi misalnya ada seseorang mau musafir ataupun mau perjalanannya ya nanggung ya, udah jam 12, sementara sekarang sholat zuhurnya misalnya jam 12 lebih 5 ya, atau lebih nanggung juga apa-apa lah, Allah Maha tahu misalnya. Sholat aja setelah zuhur begitu. Ya, nanti ketika rakaat keempat sudah masuk waktu zuhur, maka tidak sah sholatnya. Ya, jadi harus mulai dari awal dia sudah masuk waktu sholat. Wa man sholat duna an yatawadda fala yu'tadu biha. Sebagaimana seseorang yang sholat tanpa berwudu juga tidak dianggap sholatnya. Jadi taharah dan waktu ini merupakan syarat sahnya sholat. Fara'a anna awwalu ma yakunu huwa dukhulul waqti. Fa idza dakhala al-waqt wajaba 'alaihi an yatawadda yusalli.
Oleh karena itu, pertama kali yang harus diketahui oleh seorang yang akan sholat adalah masuknya waktu, kemudian setelah itu dia bersuci, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum," dan seterusnya. Jika telah masuk waktu sholat dan kalian ingin sholat, maka lakukanlah wudu dengan membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap rambut, dan membasuh kaki dan seterusnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hadis tersebut, ya, hadis tadi yang kita bacakan itu berbicara tentang dua hal ini, yaitu khitabut taklif dan khitabut al-muta'in. Selain ada perintah syariat yang di situ merupakan kebebanan bagi seorang muslim untuk menunaikan satu ibadah, yaitu salat, di saat yang sama Rasulullah juga menjelaskan waktunya berdasarkan hal-hal tanda-tanda alam. Ya, meskipun hadis ini berbicara tentang waktu, namun waktu secara umum, waktu normalnya sholat. Adapun nanti ada waktu yang pengecualian, ya, waktu mengqadha, waktu seorang dalam keadaan darurat. Insya Allah ada beberapa pembahasan atau hadis yang berbicara tentang masalah itu. Ya, karena waktu sholat ini bisa diketahui oleh semua umat Islam. Orang yang pandai maupun orang yang biasa saja, orang perkotaan, orang desa, semuanya bisa mengetahui tanda-tanda waktu sholat ini. Oleh karena itu, syariat Islam ini sangat mudah, ya, mudah, dan kemudian umatnya ini bisa mengetahui. Dan ini tidak bisa membedakan, ya. Meskipun nanti ketika menetapkan waktu berdasarkan hisabnya ada petugas sendiri, tapi kalau berdasarkan tadi tanda alam, itu siapapun bisa mengetahuinya. Misalnya dia ingin mengetahui waktu sholat, dia berada di padang Sahara, dia berdiri, bayang-bayangnya ke arah mana? Kalau sudah ke arah timur, berarti matahari sudah ke barat. Ketika dia berdiri seperti ini dan bayang-bayangnya itu misalnya panjangnya sama, oh berarti ini batas akhir waktu sholat. Siapapun bisa mengetahui hal itu, tidak harus kuliah terlebih dahulu, tidak harus menjadi seorang yang senior, tidak harus menjadi seorang ahli, tapi semuanya bisa diketahui. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah hadis pertama terkait tentang bab sholat yang berbicara tentang waktu-waktu sholat. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan memberikan pencerahan dan informasi. Karena sudah masuk waktu isya, kita akhiri dengan hamdalah dan al-fatihah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.